Al-Quran dan Sunnah daripada akal. Ini poin yang keenam, ini untuk membantah kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang mengikutinya. Karena Mu'tazilah menganggap bahwasanya akal lebih tinggi daripada wahyu. Yang dengan itu mereka sesat. Dan mereka mengatakan bahwa apabila ada dalil bertentangan dengan akal, yang diterima adalah akal, kata mereka. Ini tidak benar. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Dan pendapat ini masih banyak diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang disilakan dengan mereka adalah aqlaniyun. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa mereka aqlaniyun ini mu'tazilatul asr. Mereka adalah mu'tazilah pada zaman sekarang ini. Kemudian yang ketujuh, kemudian kalau ada orang bertanya bagaimana ayat-ayat yang berkaitan tentang afala taqilun, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak berakal? Allah sudah melihat keadaan di muka bumi ini, di langit. Mereka untuk berpikir, tapi bukan untuk menolak ayat Al-Quran, bukan untuk menolak sunnah. Mereka harus tunduk pada Al-Quran dan sunnah. Yang ketujuh, setiap perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang mengatakan Rasulullah SAW. Yang mengatakan Rasulullah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang mengatakan Rasulullah. Jadi banyak orang sekarang ini menghindari kata-kata bid'ah, baik dalam ceramah maupun dalam tulisan. Dihindari kata-kata bid'ah. Padahal kata-kata ini yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengatakan Rasulullah, ya kita harus menghindari setiap bid'ah itu. Kita menjauhkan setiap bid'ah karena bid'ah ini kemungkaran dan sangat berbahaya buat kaum muslimin. Dan bid'ah ini sebagai sumber kehancuran umat. Karena itu, ikhwani fid din, a'azakumullah, tidak boleh orang menganggap bid'ah itu baik atau diistilahkan sekarang ini dengan apa? Bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itulah sesat meskipun orang memandang baik. Setiap bid'ah sesat meskipun orang memandang baik. Jadi bid'ah itu dikatakan sesat meskipun orang memandang itu baik. Di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dan tentang masalah ini dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam buku-buku mereka tentang bagaimana bid'ah itu dari zaman dahulu, apa pengertian bid'ah dan bagaimana bahaya bid'ah dan bagaimana sikap kita kepada ahlul bid'ah. Itu sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, kewajiban ittiba' atau mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Kewajiban ittiba', mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Mengikuti manhaj salafus saleh adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi hukumnya wajib mengikuti
manhaj salafus saleh, ini hukumnya wajib. Dalilnya antum lihat dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, yang jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Ini ayat ini ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, Nabi menggaris satu garis yang Nabi jelaskan bahwa ini jalan yang lurus. Khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqima, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya, lalu bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan-jalan yang sesat. Tak satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Darimi, Hakim dan yang lainnya. Di sini menunjukkan bahwa jalan itu hanya satu. Jalan selamat itu hanya satu, yaitu apa yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi jalan yang sesat ini banyak kata Rasulullah. Jadi jalan yang lurus satu, di kanan kiri jalan yang lurus banyak jalan yang lain. Jalan-jalan itu mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi pemahaman, aliran ini sesat. Banyak sekali yang sesat. Yang selamat itu hanya satu. Dan Nabi sudah ingatkan, ikuti jalanku yang lurus ini, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Kemudian selanjutnya ayat yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Artinya di sini orang-orang yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat di dunia ini sesat. Karena orang mukmin yang pertama kali disebutkan dalam ayat ini para sahabat.
Nggak ada orang yang beriman pada zaman itu kecuali siapa? Sahabat. Ketika Nabi diutus, Nabi berdakwah, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah itu para sahabat. Maka yang pertama kali masuk kepada jalan kaum mukminin yaitu para sahabat. Karena itu kita wajib mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Nah, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami akan biarkan di muka bumi ini dia sesat. Kemudian kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Jadi orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka Allah katakan kami biarkan dia sesat. Kemudian nanti di akhirat kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Makanya kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan petunjuk, ingin selamat dunia dan akhirat, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam, serta memiliki konsekuensi bahwa kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Karena saat ayat itu turun, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Kemudian ayat yang lain, ayat yang ketiga, yaitu surah At-Taubah ayat 100. Surah 9 ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho terhadap mereka dan Allah menyediakan jannah, itu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menunjukkan tentang hujahnya manhaj para sahabat, dan orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap muslim. Kalau mereka umat Islam tidak mengikuti para sahabat, maka mereka mendapatkan hukuman, yaitu Allah tidak ridho kepada mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita harus mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga dalil dari sunnah bahwa manusia yang terbaik itu para sahabat. Khairun nasi qarni. Ini sudah saya bawakan hadisnya tadi. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis yang terkenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Ini juga dalil yang dipakai oleh para ulama tentang wajibnya kita mengikuti salafus saleh. Hadisnya an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulubu wa dharafat minha al-uyunu faqala ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan hati kami bergetar,
dan membuat